Nah, teman-teman dari Ruang Inspirasi, percaya atau enggak, yang namanya kepahitan itu tadi seperti yang bilang Temira akan ada hikmahnya. Kepahitan itu bisa jadi penguat. Nah, kalau saya flashback lagi nih Teh. Iya. Dari tadi kan mungkin Teteh kejar yang namanya dunia. Iya. Terus juga akhirnya pada saat mengejar dunia justru yang kita kejar malah menjauh. Iya, itu betul sekali. Malah menjauh. Yang menjadi penguatnya lagi mungkin tadi yang kehilangan dulu. Teteh kehilangan tadi mungkin mulai dari si motor terjual, terus juga keluarga. Kehilangan keluarga. Dan serapuh-rapuhnya mungkin Teteh di dulu, apa yang membuat Teteh untuk fight lagi? Karena Teh kalau misalnya orang itu akan sulit loh untuk dia bisa bisa wah iya kayaknya aku mulai lagi untuk menjual motor, menghilangkan barang yang mungkin pernah diperjuangkan dulunya sampai kebeli, terus akhirnya dia mencoba untuk fight lagi di situ. Orang itu sulit untuk dari situ, untuk bertekad lagi itu sulit. Apa yang membuat Teteh untuk berani bertekad lagi? Yang paling utama itu anak-anak ya, yang memberikan semangat pada saya itu. Waktu itu anak-anak gitu, saya ngerasa bersalah karena kebodohan saya gitu ya. Waktu itu kan sebetulnya pada masa berkembang usaha itu seambisi-ambisinya saya gitu kan, ingin dunia, sampai saya waktu itu ingin memperlihatkan wah saya sukses gitu kan. Sampai pengen ruko gitu kan, terlihat orang wah punya ruko gitu, udah ada niatan ke situ. Lalu pengen mobil, sampai maksa-maksain ngambil mobil gitu waktu itu tuh. Pernah nggak sih untuk mungkin Teteh memaksakan untuk sampai berhutang gitu karena mengejar duniawi? Nah itu kan tadi ya sampai ngambil mobil gitu, dan itu Allah ternyata menegur saya yang kedua kalinya bahwa ya bukan itu gitu kan, milik saya tuh bukan itu gitu kan. Padahal sekarang saya sadari saya yang terlalu berambisi ingin dunia gitu ya, sampai ngutang gitu, sampai pengen ruko, ingin ngajuin gitu kan dengan memperlihatkan usaha, pengen mobil juga kan sampai bela-belain ngambil gitu kan, padahal itu bukan kebutuhan. Saya ngelihat anak saya waktu itu, kita tinggal di rumah yang saya beli hasil kerja saya pas ya, hasil usaha saya pas usia 17 tahun, saya tinggal di situ. Saya ngelihat anak-anak saya 3 waktu itu tidur di satu ruangan itu, satu kamar. Keluar kamar itu nggak ada akses mereka untuk bermain gitu. Keluar kamar itu hanya gudang-gudang, hanya barang-barang. Bisa dikatakan saya keluar kamar juga ketemunya dengan orang-orang yang bukan muhrim saya, gitu. Saya ngelihat anak-anak seperti itu, pengen banget gitu kan memberikan kebahagiaan kepada mereka gitu. Jadi ketika saya dikasih cobaan yang sangat luar biasa, saya kembali kepada anak-anak gitu, ingin membahagiakan mereka gitu. Meskipun harus fight sendiri. Nah itu. Jadi dari situ ketika saya harus sendiri memegang semuanya gitu kan, yang awalnya ibu rumah tangga berada di belakang layar, secara otomatis langsung harus terjun gitu kan demi menghidupi saya pribadi dan anak-anak. Apa respon anak-anak waktu itu yang sehingga mereka mungkin harus merasakan kaget juga untuk pindah rumah pada saat itu? Respon dari anak-anak, ketiga anak-anak gimana? Saya ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka, tetapi saya harus berjuang sendiri gitu kan. Nah, berjuang sendiri ini tidak mungkin karena anak-anak masih butuh kasih sayang saya. Betul. Gitu ya. Dari situ terinspirasi ingin mengembangkan ini, tapi tidak perlu ada saya di sana. Nah, dari situlah saya mulai mencari informasi, mencari ilmu bagaimana mengembangkan usaha tanpa harus saya terjun sendiri. Gitu. Yang awalnya apa-apa oleh saya sendiri gitu. Keuangan, pengiriman gitu kan. Itu kan karena rumah waktu itu dijadikan gudang, pengiriman saya yang ngatur-ngatur. Gitu. Nah, dari situ, dari pas saya terjun sendiri itu, saya tetap fokus ke anak-anak. Usaha saya bebaskan. Jadi istilahnya
terserah lah mau kayak gimana gitu. Yang penting Iya. yang penting ada buat tim, yang penting ada buat Anak-anak makan juga. saya mulai cari-cari gimana untuk keberlangsungan mereka dengan membangun manajemen. Waktu itu saya cari-cari ilmu, kan saya basicnya dagang ya. Oke. Saya dulunya juga nggak sekolah gitu, jadi dari situ cari-cari. Nah waktu itu ketemu dengan Pak Torik, dia ngebantu saya dari segi keuangan dan juga manajemen sistem gitu kan. Lalu tugas-tugas setiap tim, terus apa yang harus saya rekrut gitu. Saya ketemu juga waktu itu Pak Aditya Nugroho di Depok. Saya sampai bolak-balik setiap bulan ke sana. Wow. Nah, jadi ya itu. Jadi karena udah hatinya udah bebas gitu kan, hatinya udah ikhlas gitu ya. Yang penting untuk tim gitu ada. Saya nggak peduli harus bayar ilmu itu berapa. Saya cari, kejar gitu. Padahal ya luar biasa gitu ya. Jauh Perjalanan. juga Nah gitu itu. ya. Tapi karena ingin mengembangkan, karena ingin Azkia ini tetap bermanfaat untuk banyak orang, saya cari gitu. Sampai saya berpikir gimana saya harus menghadapi mereka. Operator-operator jahit ini kan cowok kebanyakan. Iya. Operator jahit ini cowok, sedangkan saya wanita gitu kan. Fitrahnya wanita lah, ya gitu. Dan ini tahun berapa berarti? Itu tahun 2018. 2018 bolak-balik untuk mencari ilmu juga dan untuk mengembangkan juga ya. Nah, dari berjalannya waktu yang mungkin tadi udah mulai di posisi yang memang titik terendah bisa dibilang seperti itu. Sekarang di 2020 ini sudah punya berapa karyawan? Sekarang 100 lebih. Wow, dari reseller, dari Nah, tadinya jadi Itu tim agen. aja. Oh. Oh iya, yang awal dari reseller. Terus saya jadi agen, sekarang punya tim. Sekarang 100 Seratusan, 130 itu tim inti. tim inti. Nah, kalau kemitraan di luar itu. Wow, udah sampai sejauh mana Mitra? Mitra alhamdulillah ke Hong Kong, Filipina. asli. Alhamdulillah, Mantap, iya. mantap. Jadi pemasaran otomatis ya memanfaatkan media sosial ya. Sekarang sedang ini ya sampai ke Hong Kong juga. Iya. Itu biasa memproduksi satu hari berapa produksi yang keluar? Satu hari itu kalau produksi seminggu kisaran 6.000, 5.000. Gitu. Hijab. Oh, iya, kalau sehari berarti kisaran di atas 500. Oh. Di atas 500 keren, dengan keren, 30 keren. operator. Luar biasa. Ya, luar biasa. Bukan saya luar biasa, tapi guru-guru saya yang luar biasa memberikan energi kepada saya. Keren, aplaus saya. Terima kasih kepada Pak Aditya Nugroho dan juga ada Kang Dewa Prayoga pastinya. Lalu Pak Kristianto, waktu itu saya Kristianto itu public speaking, waktu itu saya ikut pembelajaran kepada beliau bagaimana cara menghadapi lawan bicara. Kayak gimana ya? Nah itu kan awalnya saya rumahan banget ngurus anak-anak, tiba-tiba harus terjun ke bisnis gitu. Nah itu langsung saya cari gitu ilmu-ilmu tuh. Jadi kalau misalkan dari segi jualan memang saya udah ada basicnya, dari keluarga juga sudah ada turunannya. Tapi kalau untuk terjun ke dunia bisnis gitu, alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang baik gitu yang luar biasa. Teteh, aku penasaran, di 2010 berarti kan? 2010, 10 tahun kan? Dari Iya. umur 17. Itu berapa modal yang Teteh keluarkan di umur 17 tahun? Di umur 17 tahun itu saya tidak mengeluarkan modal karena Iya. investor. Oh iya, dari saudara Iya, tadi. dari saudara. Hmm. Lalu dari nol lagi? nol lagi itu 2011. 2011. Menjual hasil dari usaha motor. Tapi kesininya karena ya tadi itu gitu ya. Karena khilaf gitu. Padahal saya sudah berada di posisi yang benar gitu kan, memanfaatkan hak milik saya. Tapi karena terlalu Berlebihan dan Allah nggak suka itu. Nah, iya itu. Jadi diberikan lagi cobaan dan kembali lagi kepada keluarga. Saya ingin merangkul anak-anak saya gitu kan. Saya ingin tetap dengan mereka, tapi saya tidak bisa mengecewakan tim saya. Saya tidak bisa
memberhentikan atau saya tidak bisa menghilangkan mata pencaharian mereka gitu. Mereka harus bisa terus sejahtera gitu, pekerjaan mereka harus selalu ada gitu, harus mayeng lah kalau kata orang Sunda. Berarti selalu ada target yang harus tercapai di setiap bulannya berarti ya? Insya Allah. Tapi awalnya sih tidak berjalan begitu saja. Tapi kesininya semakin tertata, semakin manajemennya diperbaiki, ada gitu target-target seperti itu gitu. Karena awalnya seorang pedagang itu sebetulnya yang penting dapat profit, untung, udah selesai kan. Tapi ketika saya terjun sebagai pebisnis, beda lagi gitu ceritanya. Harus ada orang-orang yang kita perjuangkan. Iya, kalau untuk dari Azkia ini kan tadi kan beberapa jenis variasi si kerudung ya. Apakah ada plan lagi nih setelah Azkia? Wah, saya harus mendongkrak apa nih gitu? Ada nggak? Ada sih, banyak sekali planning. Termasuk saya terinspirasi dari mitra-mitra juga gitu kan ya. Saya terinspirasi dari mitra-mitra juga yang kebutuhan mereka awalnya single kan, targetnya anak-anak muda awalnya Azkia. Awalnya single, jadi berumah tangga, otomatis kebutuhannya bertambah untuk anak, untuk suami. Nah ini saya kembangkan juga salah satunya itu gitu. Untuk pasangannya ada planning untuk buka brand baru untuk baju cowok-cowoknya. Kalau Azkia kan lebih ke pakaian muslimah untuk wanita, aksesoris wanita gitu. Visi misinya Azkia mengajak para wanita muslimah untuk selalu mengenakan hijab gitu kan. Karena ini kewajiban gitu kan, bukan kebutuhan, hijab itu kewajiban. Jadi alhamdulillah selain kita mendapatkan keuntungan, kita juga dapat pahala insya Allah. Dengan menjadi kemitraan mereka menebar dakwah juga gitu kan. Kita keuntungannya dapat untuk kebutuhan, untuk bersedekah, untuk berjihad juga. Itu niat utama yang harus kita tanamkan. Di balik itu juga pahala kita berdakwah, mengajak untuk menutup aurat, luar biasa insya Allah. Ya, jadi orang ini mengikuti dan juga mungkin menggunakan hijab kita juga pahala ada juga untuk kita. Nah, tapi Teteh ada harapan mungkin untuk diri Teteh sendiri ini untuk kedepannya harus seperti apa, ada nggak? Harapan pribadi apa perusahaan? Harapan pribadi dulu deh. Harapan pribadi, ini Azkia hijab ini kan jalannya kendaraan amanah yang saya pegang. Itu kedepannya sebetulnya tujuan saya bukan sebagai pebisnis. Tujuan kita semua kan sebagai umat muslim itu di akhirat gitu ya. Dan saya awalnya dulu seorang santri gitu. Nah, yang tadi saya bilang keuntungan itu untuk kebutuhan, lalu untuk bersedekah, untuk berjihad. Nah, yang terakhir ini tujuan saya gitu untuk berjihad. Jadi dengan Azkia hijab ini saya diberikan jalan untuk mengalokasikan hasilnya ini untuk jihad. Jadi saya ada rencana untuk membuat pesantren gitu kan, agar lebih bermanfaat lagi. Itu sih lebih ke situ. Kalau di dunia, titik akhirnya, tujuan saya pada akhirnya itu untuk menebar syiar. Kebaikan gitu. Juga. Untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan banyak orang, untuk hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Itu kan ilmu pada dasarnya. Yang harus kita tanamkan keimanan dulu gitu. Termasuk saya pribadi, saya ini seorang wanita gitu kan. Sebetulnya fitrah saya tidak di sini, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan iman saya gitu, bisa tetap menjaga kehormatan keluarga, bisa tetap mematuhi saya sebagai istri kepada suami. Karena alhamdulillah suami saya yang saat ini bisa mendukung visi saya tadi untuk membangun pesantren. Untuk harapan kedepannya untuk Azkia dan mungkin untuk brand yang akan datang, mungkin apa tuh harapan kedepannya untuk bisnis Teteh? Harapannya Azkia hijab bisa lebih luas lagi, bisa lebih menebar manfaat lagi untuk banyak orang gitu pun.
untuk timnya atau untuk mitranya gitu kan. Karena saya lihat potensinya sangat besar sekali. Jadi Azkia ini kan identiknya dengan wanita, tapi alhamdulillah kemitraan Azkia tidak semuanya wanita. Tidak semuanya ibu-ibu gitu. Malahan ada yang dijadikan penghasilan pokok itu dari Azkia. Gitu. Reward tertinggi juga terakhir di bulan lalu alhamdulillah itu oleh laki-laki. Gitu, luar biasa, dijadikan penghasilan utama. Gitu, dan harapannya nanti bisa lebih meluas lagi. Amin. Gitu kan, lebih mendunia lagi insya Allah. Amin. Hongkong udah. Pokoknya mendunia lah Azkia. Tetapi kalau untuk para muslimah jika ingin bergabung, tidak boleh melupakan kita sebagai seorang istri gitu. Iya. Jangan sampai dengan pencapaian kita gitu kan, kita melupakan ketaatan kita kepada suami, merasa lebih tinggi daripada suami gitu kan. Sampai apalagi sampai membanding-bandingkan gitu ya. Waduh. Karena ya setinggi apapun posisi kita di bidang usaha, ketika kita kembali ke rumah tangga itu tetap suami itu derajatnya yang paling tinggi. Betul. Gitu kan. Nah, Teteh ini kan perjalanannya juga udah luar biasa banget gitu kan ya. Mungkin juga, dan saya juga terinspirasi dengan kesabaran mental yang memang harus alhamdulillah luar biasa yang dikeluarkan. Boleh dong kasih tips nih buat teman-teman di Ruang Inspirasi Teh, agar mereka juga mungkin bisa fight bagaimana untuk berusaha, apalagi sampai berbisnis mungkin. Intinya lebih di mindset kita sih ya. Kalau untuk berusaha atau berbisnis itu niatnya apa gitu. Kalau misalkan niatnya yang sesuai pengalaman saya untuk ngejar dunia gitu kan, lebih baik jangan gitu ya. Karena tantangannya luar biasa. Tapi kalau misalkan kita niatnya untuk kebermanfaatan banyak orang itu kan, untuk ngebantu orang gitu, diikhlaskan dulu dari awal, insya Allah ujian-ujian itu akan bisa kita lalui. Gitu kan. Karena kalau awalnya niat hanya untuk diri pribadi, nanti kedepannya akan susah gitu. Ada masalah sedikit aja kita langsung nyerah, langsung sakit hati, atau langsung sedih gitu kan ya, down gitu kan, langsung kecewa gitu. Tapi kalau dari awalnya mindsetnya kita, niatnya sudah lurus untuk ngebantu orang gitu kan, apapun itu, setiap ada masalah atau kegagalan kita sudah ikhlas, insya Allah kita tidak bisa mengambil keuntungan di dunia, tapi tetap kita dapatkan pahalanya nanti di akhirat. Bahwa pada dasarnya atau aslinya itu bukan gagal gitu kan, aslinya itu bukan rugi, tapi untung gitu, ilmu gitu ya, ilmu dari pengalaman itu yang paling mahal. Nah, berarti benar kan Teh, untuk semuanya itu kembali lagi ke mindset kita. Kalau misalnya kita bilang kita bisa, ya insya Allah bisa ya Teh ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita bilang kita bisa melalui cobaan ini, insya Allah akan bisa. Iya, betul sekali. Iya, seperti itu. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman Ruang Inspirasi pengen kepoin nih, kok aku penasaran ya, ini produknya udah sampai Hong Kong loh. Kalau pengen kepoin, di mana Teh kepoinnya? Boleh di Instagram Azkia Hijab Official, atau datang langsung ke gudangnya Azkia di Cibaraja, Cisaat. Teteh, aduh makasih banyak, maaf banget direpotkan. Terima kasih untuk cerita-cerita yang sangat menginspirasi. Pokoknya lancar terus, happy anniversary ya sama suami. Terima kasih banyak. Iya, mudah-mudahan nambah momongan lagi. Amin. Nambah momongan, nambah rezeki kan ya? Iya, pasti. Iya. Nah, untuk teman-teman Ruang Inspirasi, kita percaya yang namanya hasil ini tidak akan mengkhianati proses. Saya selalu mengutip dari hal-hal yang menarik seseorang, seperti jalan. Halnya jalan, kita tidak akan selalu menemukan jalan raya yang mulus, tetapi kita juga akan menemukan yang namanya jalan yang sepi tapi mulus. Dan kita akan menemukan juga jalan yang ramai tetapi banyak kerikilnya. Semuanya ada pada waktunya, dan tetap berproses, tetap berusaha untuk menciptakan hasil yang sempurna. Ya teman-teman Ruang Inspirasi, saya Chelsea Putri dan juga Teh Mira Musyarofa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.